Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Gus Muhlason Ar-Rasyid. Begini Gus, itu yang bergerak di dalam tubuh itu geraknya Allah, apa yang menggerakkan itu Allah? Udah itu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tubuh itu yang bergerak itu Allah, apakah yang menggerakkan itu Allah? Yang bergerak itu Nurullah sebagai majas. Iki proses lo ya. Sebelum saya mengatakan ahad, musyahadah, ada muraqabah. Ada makom atau tempat iman itu kita diletakkan di muraqabah sebelum di musyahadah. Musyahadah itu ahad. Muraqabah, musyahadah, ahad atau esa. Sebelum menuju ke ahad, ke musyahadah, itu masih berlakunya hukum si salik yang menghadap. Ada hukum berlakunya yang sing dihadap, yaitu kholik. Ya. Ini posisi masih dalam perjalanan. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Ketika saat di muraqabah, Anda tadi sudah ada satu keyakinan bahwasanya semua apa perkara di dunia itu yang menggerakkan itu adalah Allah. Berarti yang digerakkan belum dikatakan Allah, belum. Saya iki proses sih, boten langsung tak jalu, boten. Lantur, ya. Ini berlakunya hukum di mana saya dari rumah syariat saya itu tumpaan saya mobil. Ini belum sampai di sini loh Pak nggih. Thariqah saya jalannya mobil adalah tol aspal darat. Hakikat saya, tujuan saya adalah silaturahim, ketemu jenengan. Iku tujuan. Ngaji bareng, langen ya. Tujuan berangkat. Kalau sudah sampai di sini, ini disebut musyahadah atau makrifat. Sebelum kami membahas tentang ahad atau tentang musyahadah, masih berlaku Pak hukum yang menghadap dan yang dihadap dan perkara kanggo menghadap. Kalau bahasa melihat, mata. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada alat untuk kanggo melihat yaitu mata. Ini akan berlaku hukum ini manakala belum dimusyahadah. Wajib ada. Wajib. Nah, bentuknya saya sudah merasakan, mengimani bahwasanya semua apa makhluk di jagat langit dan bumi ini yang menggerakkan adalah Allah. Berarti ketika saat ini konteksnya jenengan makhluk ini masih berlaku hukumnya. Kholik yang menggerakkan masih berlaku. Masih ada dua. Ini belum ahad. Nah, inilah sing kula maksud muraqabah. Sudah yakin yang menggerakkan semuanya Allah
dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Pundi etan pundi? Sono ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Dari jagat timur sampai jagat barat. Semua makhluk sekecil apapun milik Allah, sing ngatur Allah, sing gerakkan Allah. Sekecil debu bisa berterbang, godong bisa obah. Itu karena diobahkan Allah. Akal ngomong angin, betul? Sebab tidak ada angin nggak mungkin. Iman itu bicara melihat karena hati sampean mripate mboten wuto, mongko bisa tembus nang Allah, tidak ke angine. Kalau akal angin. Kalau iman berhubung mata hati sampean tidak buta, maka bisa klik terhadap hidupnya, terhadap Allahnya, wujudnya Allah. Yang laisa kamislihi syai'un di situ. Paham? Nah, sebelum klik, kula niki wis iman. Allah itu cuman belum ketemu. Iki sih perjalanan. Ini namanya muraqabah. Tapi nanti kalau sudah dikatakan musyahadah, ahad, esa, tunggal, maka hukum yang tadinya berlaku berupa yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat, itu semuanya gak berlaku. La ibsorun wa mubsorun wa basarun, fana semuanya. Ruh yang tadinya disebut sebagai makhluk, sebagai yang menghadap dan yang melihat, ini sudah fana, gak berlaku. Ini loh, sudah fana. Mata yang untuk melihat Allah, ainul basyirah, itu sudah fana, gak berlaku. Allah konteksnya nama, hidup konteksnya sifat, fana. Terus disebut apa? Nyun sewu, iki meja. Nisore meja jenenge longan. Umpama meja ini tak tarik, tak ilang no. Sampai ngarani apa iki? Gak bisa kita menyebut. Itulah Qur'annya laisa lahu kamislihi syai'un. Itu ahad. Gandeng dengan pertanyaannya, apakah yang digerakkan Allah itu yang menggerakkan? Apakah ya apa mau? Ya apa Pak? Lali aku. Yang bergerak Allah, apa yang menggerakkan itu Allah? Sebutan itu semuanya tidak ada. Umpomo oleh tak sebut anak ingsun. Umpomo oleh tak sebut. Umpomo. Makanya Rasulullah dawuh tentang ihsan, iman yang benar adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Artinya bukan ruh itu yang melihat Allah. Karena ruh itu fana, Allah juga fana. Mata untuk melihat fana, akhirnya tidak bisa menyebut. Itulah ahad sesungguhnya. Ajarkan Muhammad tentang legalitas huwa, yaitu Allah sebetulnya ahad. Kul huwallahu ahad. Diterangkan oleh Rasulullah. Ya seperti ini. Tapi siapa yang berani mengatakan ini? Langsung Pak. Dulu, sekarang sudah tidak. Umpama iya, ya enggak sebesar dulu lah. Saya lihat di medsos. Banyak yang mengurai tentang ahad itu bagaimana. Di medsos itu banyak. Jadi tak simpulkan baik yang bergerak
atau yang menggerakkan itu dirinya sendiri yang kami tidak bisa menyebut. Karena sudah kefanaan. Susah nggih diterima. Alah ngene lho. Lah kono dzikir mang, engko nek wis Gusti Allah ndelek wimu ke ahad baru bisa jawab. Oh iku ta. Artinya gitu. Wis diam. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaitu penjabarannya. Para kekasih Allah itu. Mengapa di situ itu kok dikatakan la khaufun? Tidak ada rasa takut. Besok itu jatuh tempo bang. Sudah 3 bulan ditagih. Gak ada rasa takut besok itu ada apa enggak. Karena sibuk hatinya itu pada Allah. Walahum yahzanun, rasa khawatir, gelisah. Udah. Hati Pak Bu. Ngomong gampang. Laku iki angel. Lah bisane laku iku mudah. Zikron kathiron. Perbanyak. Anda berzikir. Disitulah nanti jawabannya. Jadi kalau jawab saya dari sisi ahad, maka yang bergerak dan yang menggerakkan adalah dirinya sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Namanya nafsah berunsur dari huruf nun, fa, sin. Nafsun, nafsin, nafsan. Maknanya diri. Tinggal diri ini lari ke takhalli atau lari ke tajalli. Terserah Anda. Kalau lari ke takhalli, maka itulah tanda ruhaniyahmu itu jadi budaknya hawa nafsu. Kalau nafsu, diri, ingsun, ingsunnya Allah, ananya Allah, tajalli, maka itulah yang kumaksud ahad. Tapi kalau saya menjawabnya dari proses muraqabah, ya Gusti Allah itu ya sing gerakno, sing digerakno iku makhluk. Paham nggih? Niki arek TK ya iso jawab. Mana mobil yang ku pakai mang? Kalau aku sudah di sini, gak ganggu. Sudah nggak berfungsi tatkala saya ada di sini. Jalan-jalan tadi yang kulewati saya tinggal. Inilah nyata hakikat saya yang disebut makrifat. Apa hakikat saya? Tujuan saya ngaji. Sudah sampai di sini bertemu jenengan ngaji. Udah inilah makrifat. Makrifat adalah nyatanya hakikat. Tujuan nyatanya tujuan sampai sholat itu apa? Menghadap dan bertemu Allah. Sampai rambut putih nyatane hakikat. Kak ketemu Allah, ketemu iki lho. Nggih ya. Manteng. Nek diwasi guyokno tapi piye? Ket mang kaget kok kula. Sopo ngadeg iki ngono? Jelas Pak nggih? Nggih. Tinggal saya menjawabnya dari sisi mana. Kalau dari sisi muraqabah, jawabannya ya masih berlakunya hukum kholik dan makhluk. Kalau di muraqabah, di musyahadah, ahad, sudah semuanya itu Allah. Yang tidak bisa aku sebut tadi loh ya. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Yai kang kula hormati, kula dari tanglet masalah tomak nggih. Ngapunten, bagaimana caranya biar kita tidak tomak atau berharap terhadap makhluk ketika orang awam seperti saya, lebih-lebih saya punya teman nganggur ya, terutama berada di makom tajrid, dianggurkan oleh Allah karena sebab kecelakaan. Beliau tidak bisa bekerja, ditatikan Allah seperti nganggur, seperti tidak bisa bekerja lah. Di sisi lain dia, teman saya yang kecelakaan itu butuh ongkos hidup, berarti untuk
kategori yang kecelakaan dan orang biasa seperti kita biar tidak tomak terhadap makhluk ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawaban langsung tanpa diurai itu gini. Belajarlah dirimu untuk tidak tomak pada Tuhan. Jikalau kau sudah belajar untuk tidak tomak pada Allah, maka dengan sendirinya Anda tidak akan pernah tomak pada sesama manusia. Tapi ya ada prosesnya, Pak. Ada prosesnya. Sebab salah satu sifat yang dimunculkan oleh saudara kita dalam diri kita masing-masing yaitu nafsu nafsiyah itu termasuk tomak. Itu penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini dalam hati kita itu ada satu penyakit. Manakala penyakit itu kita biarkan tidak lekas kita operasi, maka penyakit itu bertambah besar. Bertambah besar. Termasuk tomak. Karena melihat dari status kita, makom kita makom asbab, makom di mana kita tidak pernah akan mendapatkan kebutuhan jasmani ini kalau tidak kerja. Lawang jasmani kita kecelakaan, tak gitu nggih? Akhirnya mudah muncul arep-arep, tomak iku arep-arep nanggone sesama manusia terkait masalah kepentingan kebutuhan jasmani. Dari pertanyaan bagaimana caranya kami untuk mengoperasi sifat tomak dalam hati saya. Belajarlah untuk tidak tomak pada Allah. Padahal secara syariat lewat ayat ud'uni astajib lakum. Ini sinkron apa enggak nanti ya? Jalu'o sira kabeh ni ing ingsun. Allah maksudnya. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku Allah, maka astajib. Aku kata Allah akan menjembatanimu, mengabulkan lakum terhadapmu apa yang menjadi permintaan. Yang kita umat nggak sadar tentang ya mutakalim niki, nggak sadar. Mestinya kita sebelum mendapatkan sesuatu yang kita minta, kita harus sowan dulu ketemu Gusti, karena Allah yang memiliki. Kita nggak sadar dengan ayat ini. Pokoknya saya menyebut Allah, ya Allah berilah aku gini. Ruhaniyah sampean iki menghadap sesuatu yang diciptakan Allah, yaitu makhluk berupa apa sing sampean jaluk. Berarti ngelangkai Gusti. Ngerti ngelangkai? Apa ya? Melewati Allah. Mestinya harus sowan dulu ketemu Allah. Ma'rifato siknger. Kalau sudah ketemu aku, opo karepmu tak wenehi. Yun sewu Pak. Garwa kula sakniki ngandung 3 bulan. Umpama. Kapan oleh ngandung wong nutul ya Kak kober. Guyon. Masalahnya saya datang ngaji wis podo capek turu subuh salat mari ngono kok terus ya sik ya Allah ibu nang pawon ini terus no turu
bangun budal kerja. Habis kerja, sudah kita langsung berangkat ngaji. Kalau jauh, kalau kota sebelah Mojokerto aja berangkatnya habis maghrib. Berarti habis zuhur istirahat di rumah. Nanti siap-siap asar kalau ada tamu. Terus habis maghrib berangkat. Pulang istri saya sudah tidur. Nanti arepe tak gugah yo. Mau saya bangunkan ya mesake. Ya udah. Hati gak tahu ketemu. Makanya bagaimana bisa punya anak wong gak tahu nutul. Pun istri saya ngandung Pak umpama. Nyidam, tahu nyidam ya? Nyidam pelem, tahu belum? Apa? Mangga. Yang punya tetangga saya jenengan. Miturut aturan saya menemui jenengan dulu bilang minta mangga ataukah langsung tak wantem tak cupu. Iya. Bila mana saya antem atau saya singgek ambek genter, ambek watang apa atau saya penek, saya belum bilang. Terus jenengan lewat jendela, sapa iku meneh-meneh? Maling, gitu enggak? Iya. Tapi kalau saya itu sowan dateng jenengan, Bu, bojo kula nyidam 3 bulan, pingin dia itu makan mangga muda. Pasti monggo. Bahkan saya tidak diperbolehkan ngambil, ya tak? Diambilkan, lah gitu nggih. Ya Allah, itu tata kerama. Artinya kita berdoa minta apapun, ruhaniyahmu itu klik nang Allah, bos. Ngono lho. Ojo diklik nang ngone mangga, mang. Paham ya maksud kula? Inilah maksudnya ayat ud'u don jalu sira kabeh silakan madepo kuwi mara nang aku. Nek wis mara aku, kalau sudah ke saya sowan ketemu aku, apa permintaanmu astajib, mesti tak kasih. Karena kekasih ya, gak mungkin Pak mentolo kekasih. Berarti orang yang bisa sowan pada Allah hanyalah kekasih. Makanya jenengan iki gelek Gusti Allah iku menyanyi yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Waktu si cilik nih kalau arek cilik lah kekasih Allah ta. Makrifat Allah terus ruhaniyai. Lah jenengan dengan saya ini loh ya sudah balik, sudah cari kekasih selain Allah. Akhirnya Gusti Allah bendina menyanyi. Disapalah kita lewat apapun. Lewat angin dingin menerpa kita, itu Allah menyapa. Berhubung mataku iku melihat anginnya, ya, maka aku beriman dinginnya sebab angin. Tapi nek kekasihnya mboten, Mbak. Ya Allah, nggak bisa mengutarakan kami. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan ketika ayat itu disebut nama Allah, hatimu akan derdek. Nama yang kumaksud disebut ismu, namanya bukan nama. Artinya ketika Anda ketemu Allah, udah semuanya hati derdek. Kadang-kadang proses awak sampai panas, dingin merontak muncul dari sini. Macam-macam lah prosesnya itu. Jadi harus bertemu Allah dulu kita. Nah, untuk menghilangkan tomak, jangan kau kemalan kakean cocot nang Gusti Allah. Atas semua apapun yang diberikan oleh Allah, walaupun susah. Dari bahasa Jawa, ayo belajar nrimo ing pandum. Kita akan bisa melakukan itu kalau kita sudah tahu sistem bagaimana caranya kita
kembali bertemu pada Allah. Itu tadi yang di depan. Berarti langkah kita harus tahu sistemnya bertemu Allah. Setelah kita bertemu, disitulah nanti kita tidak akan tomak. Kalau tomak nang Allah sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan pernah tomak pada manusia. Nggak bisa Pak, jangan tomak pada manusia. Ya duit ya. Ya duit, gak iso. Karena sudah tahu hakikatnya. Paham gak maksud saya? Ringkes kata, bagaimana kita bisanya untuk lekas bertemu Allah supaya dengan sendirinya nggak ada tomak hati pada Allah. Kembali kepada zikir tadi, zikron kathiron. Sibukkan hatimu terus menerus berzikir pada Allah. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, baik Anda dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring, hatimu terus berzikir. Itu caranya. Yaitu caranya untuk mengalahkan nafsu, sebab munculnya toma itu dari nafsu. Inilah Bapak Ibu yang dikhawatirkan Rasulullah, sehingga Rasulullah sebelum wafat beliau itu berpesan pesan yang amat berharga. Apa itu? Besok itu umatku ngadepi jihad yang paling besar, yaitu melawan hawa nafsu. Oke, moga ada lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula bedhetaken wonten tiyang sing boten percaos wontene malaikat niku pripun Gus? Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang tidak percaya adanya malaikat. Itu bagaimana? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Termasuk apa makhluk gaib. Iku masuk dalam kategori iman di hukum syariat. Jawaban saya itu ada dua. Ada dua. Kalau saya jawab dari sudut kacamata syariat, nggak boleh. Harus mengatakan ada. Dasarnya karena ada. Allah menciptakan makhluknya, termasuk kita manusia ada. Berarti adanya kita sebab diadakan yang ada. Paham ya? Malaikat juga begitu, perkara gaib. Asalnya tidak ada, adanya diadakan yang ada. Konteksnya kacamata syariat wajib kita percaya. Kalau konteksnya ini saya lihat dari kacamata hakikat aslinya makhluk itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu cuman Allah. Makanya kalau Anda pingin tahu siapa yang ada sebetulnya, kembalilah ke asal Anda. Asal Anda apa? Tidak ada. Kalau Anda sudah menafikan diri Anda, meniadakan diri Anda, maka disitulah akan nyata yang ada. Tapi bukan perkaranya. Yang bertemu Allah itu perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang mesti yang bisa melihat yang ada adalah yang ada. Berarti yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yang bersaksi terhadap Allah itu Allah sendiri. Itu konteksnya ahad. Ngono lho, Bos. Yaiku syahadat tunggal, Bos. Ada syahadat roh, syahadat rasul, syahadat tunggal, syahadat roh, syahadat rasul, disebut syahadata ini. Dua kalimat syahadat. Wis tunggal no iki. Akhirnya disebut syahadat tunggal. Iku nek wis makrifat.
bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala, yang berlaku hanya dia. Jadi kalau saya melihat kacamata hakikat, kalau dia sudah kefanaan makhluk, yang makhluk adanya itu sebab diadakan yang ada, dan kembali kepada asalnya tidak ada, maka benar. Wah, ini kontroversi. Saya katakan kacamata mana? Kalau kacamata syariat tetap kita ada, Pak. Loh, ada ya? Sebab adanya kita diadakan yang yaitu Allah. Jikalau kau ingin tahu siapa yang ada sebetulnya, kembalilah ke asal. Asalnya kita tidak, berarti kita harus merasa tidak ada. Makanya dalam satu makalah yang dirahasiakan gini, Pak. Aku, kata Allah, supaya dikenal oleh hamba-hambaku, maka wujudku saya letakkan terhadap nurullah. Yang disebut nurullah itu nyataku, yaitu dunia isinya. Dunia isinya itu bagaimana? Dunia dan seisi itu adalah nurku, dan nurku adalah wujudku. Tapi wujud dunia isinya itu bukan wujudku, itu majasku. Sampai pingin tahu wujudnya matahari, ojo didelok sinari. Nek, kalau Anda melihat sinari, kalah ini. Tidak tahu wujudnya matahari. Jangan melihat cahayanya. Lihatlah sejatinya. Sebab cahaya itu muncul dari matahari. Gak kuat, Pak, Anda. Anda ketika melihat nurnya Allah dunia saisi ini, bakal Anda akan tahu wujudnya Allah. Si bingung. Bingung, ya wis, selamat berbingung-bingung. Dulu kalau ya bingung sama, Pak. Nggih, Mbah Ghazali niku waktu misui kula niku baru mboten bingung. Awalnya nggih paweng. Ternyata apa, Mbah Ghazali? Kelas Allahmu itu banyak, Allahku ahad. Bingung, Pak, aku. Allah itu banyak. Allah itu mek sitok kok. Tak ngoten nggih? Ketuhanan yang Maha Esa. Kok Mbah Ghazali ngomong banyak? Ternyata maksudnya banyak. Allahku iku rupa kopi. Sing tak imani mang lho ya, yang bisa mendatangkan gurih, berarti iku dadi Allahku. Durung maneh aku mencintai wanita. Berarti Allahku ya wong perempuan itu. Ternyata gitu. Makanya kau harus bisa mengesahkan terhadap yang banyak. Hidup-hidup di mana? Akad kan, biar menuju akad. Di situ ternyata. Oh, lah kalau sudah situ nggak bingung, Pak. Tapi orang nggak bingung asalnya ya harus bingung. Orang yang bisa sampai ke sini belum tahu ke sini ya kesasar dhisik. Kesasar terlebih dahulu. Tapi tanya-tanya, sampai tanya ya kudu orang yang sudah tahu alamat sini, Pak. Tanya pada orang yang nggak tahu mana desa pun ini. Sumberjo, Samburjo, RT 4 RW 2. Lah kok yang ditanya tidak tahu? Oh, Pak, sampean ke sana. Sampean nggak tahu dikasih tahu orang yang tidak tahu. Arahnya kemana? Kesasar. Makanya orang buta terhadap Allah nggak bisa nuntun orang yang buta pada Allah. Logikanya ini, bebek bojone paman, ya, garwane paman, mermo karo jenengan. Mulya tuntun-tuntunan antara paman sampai bebek podo mereme mulai nyampe rumah enggak? Sama dengan itu. Bagaimana mungkin orang buta A buta menuntun orang B buta bisa menuju sampai tujuan? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Kalau kita buta, kita harus cari seseorang yang tidak buta untuk menuntun kita pada tujuan. Ya diselendang sampean nek nafsu ke.
Paham maksudku lah? Ya itulah. Oke. Ada lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau memperkenalkan diri Gus. Nama saya Anton dari Tangkil Tengah Kedunguni Gus. Saya di dalam sini Gus. Oh iya ya. Nggih. Oke. Nama saya Anton Gus dari Kedunguni. Kedunguni. Ya, Tangkil Tengah. Saya mewakili sedulur saya Bapak Hudori. Pertama holwat. Pertanyaan pertama holwat kok ada suara bisikan gitu Gus. Cuman setelah itu ada kayak semacam gambar-gambar gitu, kayak tayangan TV gitu. Setelah itu 2 minggu kemudian udah nggak nampak apa-apa lagi Gus. Jenengan mohon maaf, Ya. sudah megang sirul asal atau sudah ada? Alhamdulillah sudah Gus. Oke, lanjut. Terus pertanyaan kedua Gus, saudara saya ini kan sakit, cuman kata dokter disarankan untuk operasi Gus. Lah kalau operasi dijalankan seperti kemauan dokter, itu termaksud nggak nerima eng pandum gitu buatan Gus. Gitu ya. Oke. Apa gimana saran Gus? Sebaiknya gimana gitu Gus? Udah gitu aja Gus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu sudah menerima dan menjalankan dzikir sirul asrar di dalam kholwat, maka Allah akan menurunkan waridnya. Apa sih warid itu? Ini bahasa proses loh Pak Dik ya. Tapi semuanya nantinya Allah gitu loh kalau sudah di akad. Ini proses. Warid adalah utusan Allah dari unsur malaikat yang sifatnya adalah memerangi hawa nafsu. Ruhaniyah kita itu dijajah oleh nafsu. Yang nafsu itu mengajak ruhaniyah untuk melalaikan Allah. Nah, disinilah Allah menurunkan waridnya di dalam hati seseorang tersebut. Apa visi dan misinya warid? Memerangi sekaligus mengusir nafsu di dalam sifat basariah Anda. Jikalau itu sudah terusir, maka nafsu itu akan jadi budak. Yang tadinya belum terusir, ruh yang akan jadi budaknya hawa nafsu. Sekali dibalik. Warid itu akan membawa beberapa visi misi. Bentuk visi misinya adalah membawa cahaya makrifat Allah ditaruh di dalam hati seorang tersebut. Sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ruhaniyah itu condongnya itu terhadap Allah, bukan condong terhadap selain Allah. Tatkala cahaya makrifat itu dinyalakan Allah, ditaruh di dalam hati seseorang tersebut, maka seketika itu kegelapan langsung hilang. Ketika cahaya itu belum datang, maka ruh itu gelap pada Allah. Lah gelapnya roh itu terhadap Allah bentuk kalau dalam diri kita itu dipenuhi oleh iman-iman selain Allah. Ketika cahaya makrifat itu diletakkan menyala, seketika kegelapan itu hilang. Seperti malam hari ini secara syariat. Manakala lampu ini semuanya dimatikan, maka yang terjadi adalah kegelapan. Tapi ketika saat lampu ini dinyalakan, seketika itu kegelapan sirna hilang.
Itulah perumpamaan di dalam surat An-Nur ayat 33. Allahu nurun ala nurin yahdillahi linuri may yasha. Di atas cahaya itu ada cahaya, yang dimaksud adalah cahaya makrifat, hanya diberikan terhadap hamba yang dipilih, yang dikehendaki. Siapakah? Mereka yang melakukan, mereka yang sudah melaksanakan dzikir sirul asrar. Sebab dengan dzikir sirul asrar lah yang bisa menghantarkan kau untuk menuju dan bertemu Allah. Karena dengan dzikir sirul asrar itu nanti akan memunculkan cahaya makrifat. Pertanyaannya tadi, ketika kholwat pertama itu melihat sesuatu, ketika selanjutnya tidak. Bapak Ibu, kita kholwat itu dengan mewadifahkan, mengistiqomahkan, meneruskan dzikir itu, kadang-kadang dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah. Akhirnya ada satu bisikan. Iki sampean titeni. Apakah betul bisikan itu dari Allah lewat warid, ataukah bisikan itu dari setan? Intinya sampean titeni. Kalau bisikan itu isinya untuk mendorong, menghantar dirimu kepada Allah, jelas itu dari Allah. Tapi kalau bisikan itu tidak menghantarkan menuju Allah, maka itu bukan dari bisikan dari warid minallah, tapi warid minasyaitan. Ditenani seperti itu. Lah orang kholwat itu gak butuh, sebetulnya itu tidak harus masuk alam kasaf. Bisa Allah langsung memperjalankan Anda langsung ke musyahadah. Tidak harus mampir dulu di alam muka. Tergantung Allah mungkin. Laksana orang tidur tidak harus mimpi. Ada yang tidur gak mimpi. Bangun-bangun mimpi apa ya? Lupa, enggak mimpi. Ya enggak bisa cerita. Sama dengan itulah. Laksana seperti itu. Yang terpenting adalah jalurnya jenengan ini. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam ayat 36. Jalurnya siratal mustaqim. Ya iki jalur sing tak jak, jalur tol ya iki pun lekas wis. Ya ini tergantung jenengan mau napa mboten, terserah. Bon, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Operasi. Oh ya. Saudara saya mau operasi. Terus apakah kalau terjadi operasi itu termasuk kita tidak menerima ing pantum? Ntar dulu. Kalau jenengan ini awalnya punya keinginan operasi, lepaskan. Jangan kau akui iku keinginan Anda. Keinginan itu masuk di dalam sifat wajibnya Allah, ma'ani, irodah, kudrat, irodah. Lepaskan, jangan pernah kau akui itu keinginanmu, tapi itu keinginannya Allah. Kalau Anda itu mentajalikan bahwasannya, menetapkan bahwasannya itu keinginan Allah, udah laksanakan. Bukan disebut gak nerimo ing pantum, bukan. Tapi bukan berarti Allah mau ngoperasi. Allah operasi Allah. Lucu lah nih. Jangan. Nggak ada pemahaman seperti itu. Masa sih Allah njaluk Allah? Allah ndungo Allah. Allah nyembah Allah. Allah melihat Allah. Bukan iku bos. Iku berarti hasilnya luru. Namanya ahad iku nggak bisa kau sebut. Itu loh. Tapi jangan diterjemahkan Allah sholat. Nyembah Allah. Kalau niku bingung Gus.
Terus sampean menghilangkan keakuan jenengan semuanya Allah. Berarti Allah nyembah Allah. Memang ada keterangan Qadim ala Qadim. Kudus ala Kudus. Puji nih Allah nang dirinya sendiri. Iki nggak bisa. Kami sebut nggak bisa. Karena ini sudah di wilayah ahad. Bisanya ya diem. Udah kita itu sudah diem. Tapi diem Anda itu benar. Jangan dikira air yang diam itu tidak membahayakan. Ada peribahasa? Ya Pak? Diam-diam menghanyutkan. Peribahasa seperti itu. Artinya Anda sudah mencapai wilayah ahad, mesti diam. Wilayah ahad ya, diam. Nggak bisa kau menyebut. Kalau kau menyebut, wilayahnya adalah makrifat ilmu. Nanti kalau sudah makrifat laku, diem. Lah, makrifat ilmu harus disebutkan. Sebab Anda bisanya benar beramal, harus berilmu. Man aradad dunya fa'alihi bi ilmin, wa man aradal akhirah fa'alihi bi ilmin. Jikalau kau ingin sukses duniamu, ya dengan ilmu. Jikalau kau ingin sukses akhiratmu, bertemu Allah, ya harus dengan ilmu. Makanya ilmu harus disampaikan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradaulan sak terusih. Allah iku mulang langsung terhadap Nabi Adam tentang masalah nama-nama. Oh, iki sajadah. Oh, ini Korean. Dikasih tahu. Jadi itu tidak dikatakan keluar dari aturan hakikat makrifat yang disebut gak nrimo ing pangdum, manakala mulai awal irodah yang terjadi itu kita nafikan, kita lepaskan, lalu kita tetapkan semua kehendak itu adalah kehendak Allah. Nggih. Wonten melih? Cukup nggih? Oke. Saya manut mawon. Pun ya, sebentar lagi nanti ya, kapan hari tanggal berapa kami ke Pekalongan? Tanggal 5 ya? Sudah, ada jadwal lagi kok. Pun Bapak Ibu hadirin, jamaah rahimakumullah, apa yang telah diwedar oleh Allah sebuah ilmu tadi, mudah-mudahan estu menjadi satu ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.